Baik, kita mulai insyaallah ta'ala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ini suaranya tolong dikondisikan dulu. Ayo, طيب. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Para ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan kembali insyaallah materi kita pada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh seorang imam besar, salah satu dari ulama Syafi'iyah, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, kita pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, telah menyelesaikan sedikit beberapa pasal pada bab yang keempat ini, dan kita akan tuntaskan insyaallah ada 2 pasal lagi. Lalu Al-Imam An-Nawawi akan menjelaskan pasal berikutnya yang memang dikhususkan untuk para muta'allim, untuk para pelajar. Adapun pasal-pasal yang telah kita bahas, sebagaimana yang kita sampaikan bahwa itu adalah pasal memang yang dikhususkan secara umum untuk para guru. Nah, walaupun itu bisa diistifadah oleh setiap para muta'allim, para pelajar. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, ini Ustazah tolong dirubah halaman yang ke-74. Halaman 74. Selanjutnya. Nah, ini betul. Pasal ke-14. Nah, silakan yang tidak punya kitabnya bisa melihat share screen di layar Zoom. Tapi yang punya kitab silahkan dilihat bukunya, baik yang terjemah ataupun yang berbahasa Arab. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun wa min adabihi al-muta'akkidah wa ma yu'tana bihifdhihi alla yudhilla al-'ilma فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه. Yang masih ada suaranya tolong dinonaktifkan. Nah, وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف رضي الله عنهم وحكاياتهم في هذا كثيرة مشهورة. نعم. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, di antara etika atau adab yang perlu diperhatikan dan perlu ditekankan oleh setiap para muallim, para guru, yang perlu dia jaga betul-betul ini, adab ini. Dalam bentuk apa? Untuk menjaga muru'ah seorang muallim, izzah atau iffah seorang muallim. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, alla yudhillal ilma,
seorang guru tidak boleh dia itu menghinakan dirinya dengan ilmu yang telah dia miliki. Nah, jadi seorang guru tidak boleh menghinakan dirinya dengan apa yang telah dia ilmui. Bagaimana cara dia menghinakan dirinya? Dengan ilmu yang telah dia miliki, fayadhhaba ila makanin yunsabu ila man yata'allama minhu liyata'allama minhu. Nah, dia ke suatu tempat untuk mengajarkan ilmu yang dia miliki. Nah, jadi bentuknya itu ketika ada seorang murid meminta kepada seorang guru untuk mengajarkan dia di rumah muridnya, bukan di rumah gurunya. Maka dalam kondisi seperti ini seringkali kita melihat adalah kelas privat. Ya. Mungkin kalau kita bahasakan untuk online lebih aman ya, karena ustadznya di rumahnya, kemudian murid di rumahnya. Tapi yang terkadang cukup menghinakan seorang guru ketika guru yang datang kepada rumah muridnya untuk diajarkan privat, terutama mengajarkan agama, apalagi Al-Quran. Jadi nggak boleh sama sekali seorang guru Al-Quran itu hanya untuk mendapatkan mukafa'ah, ingin mendapatkan rezeki atau uang, dengan cara dia mendatangi muridnya, yang mungkin muridnya ini adalah orang yang kaya. Nah, sehingga dia pun rela untuk berangkat ke sana demi sedikit uang yang dia dapatkan. Nah, maka ini termasuk dari menghinakan ilmu. Wa in kana al-muta'allimu khalifatan faman dunah. Walaupun kata Imam Nawawi rahimahullah, yang belajar itu adalah seorang khalifah, anaknya khalifah. Ya seorang pemimpin, walaupun presiden yang undang kita pun misalnya, kalau di era sekarang, maka seorang muallim tidak boleh mendatangi muridnya untuk mengajarkan Al-Quran. Faman duna, dan orang-orang yang ada di bawahnya. Bal yasunul ilma an dzalik. Akan tetapi seorang muallim, seorang ahlul Quran itu tuh harusnya dia tuh menjaga ilmu dari hal-hal yang seperti ini. Kama sanahu salaf radhiyallahu anhu, sebagaimana para salaf mereka betul-betul menjaga muru'ah seorang muallim, menjaga muru'ah seorang ahli ilmu. Na'am, wa hikayatuhum fi hadza katsiratun masyhura. Dan cerita-cerita dalam hal ini sangatlah banyak kita temukan di beberapa buku yang dikarang oleh para ulama. Nah, ini menunjukkan para ikhwah sekalian, mungkin saja seorang itu boleh mendatangi seorang muridnya, atau muridnya itu boleh dia datangi kalau mungkin muridnya itu masih awam, mungkin masih baru masuk Islam, sehingga dia berdakwah ingin mengajarkan Quran kepada muridnya. Maksudnya dia sedang berikhtiar untuk mendakwahkan Quran ini. Tapi mungkin kalau muridnya sudah mengerti akan kedudukan seorang muallim, maka seorang muallim tidak layak untuk berangkat sendiri ke rumah muridnya untuk mengajarkan. Kecuali murid yang jemput, kemudian dimuliakan gurunya. Nah, maka ini suatu keharaman yang disebutkan oleh Syekh Isa Al-Ma'sarawi hafizahullah ta'ala untuk semua muallim melakukan hal yang seperti ini. Nah, kenapa akan menjatuhkan harga diri seorang muallim? Ini perlu kita perhatikan. Nasallallahu at-taufiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kecintaan terhadap dunia. طيب فصل. قال الإمام النووي رحمه الله: وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس أوسعها
rawahu Abu Dawud fi sunanihi fi awail kitab al-adab bi isnadin sahih min riwayat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Naam. Kata Imam Nawawi, seyogyanya seorang guru perlu menyiapkan tempat belajarnya yang lebih luas sehingga murid-muridnya yang duduk untuk belajar dengan beliau atau belajar dengan seorang guru merasa nyaman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik majlis itu yang paling luas. Wallahu a'lam. Jadi seorang guru perlu sekiranya mengkondisikan tempat belajarnya yang lebih nyaman, yang lebih lapang kalau memungkinkan. Ataupun misalnya ada sebagian dari kita mungkin sebagai pengelola atau sebagai donatur dalam sebuah lembaga, maka perlu didesain tempat belajar itu yang luas, yang nyaman. Nah, sehingga belajar pun lebih fokus. Terkadang mungkin kita ini salah satu faktor yang bikin kita sulit untuk menangkap pelajaran, ya mungkin karena faktor ruangan yang sempit, yang panas, yang sumpek gitu ya, atau yang kotor. Nah, sehingga kurangnya keberkahan di dalam memuliakan ilmu. Baik, wallahu taala alam. Nah, jelas insyaallah ya. Kita lanjutkan para asatidz sekalian yang Allah muliakan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, jami'u ma dzakarna jami'u ma dzakarnahu min adabil muallim fi nafsihi adabun lil muta'allim. Pasal yang berikutnya kata beliau, semua yang telah kami sampaikan barusan itu adalah adab-adab seorang murid, seorang guru. Akan tetapi juga di situ ada adab-adab yang mungkin perlu diperhatikan oleh seorang murid. Nah, lalu pasal ini beliau meneruskan atau melanjutkan adab seorang murid. Adab seorang murid. Nah, maka ini sangat penting sekali para ikhwah sekalian, kita sebagai talabatul ilm atau talabatul ilmi untuk mengetahui beberapa adab yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, secara khusus kita ini sebagai pelajar Al-Quran. Kata beliau, wa min adabihi, di antara adab-adab seorang murid yang perlu diperhatikan, ayyajtanibal asbab asyaghilata 'anit tahsil illa sababan la budda minhu lil hajah. Nah, yang pertama kata Imam Nawawi, seorang pelajar itu, seorang talabatul ilm harus mengenyampingkan segala bentuk sebab-sebab yang menyibukkan dia dari mencapai suatu ilmu. Kecuali memang sebab-sebab tersebut ya memang diperlukan. Ya karena sudah menjadi suatu yang mendesak. Maka ana sampaikan, seorang penuntut ilmu, kalau dia bisa dan mampu, betul-betul dia hindarkan dari hal-hal yang menyibukkan dia dari ilmu. Nah, terutama saat dia belajar. Nah, maka ini perlu Anda sampaikan kepada ikhwah sekalian, kita yang sudah belajar adab, ketika kita hadir di suatu majelis guru kita, Zoom ataupun yang lainnya, maka cobalah kita menghargai ilmu ini dan menghargai guru kita dengan kita fokus kepada mereka. Sebisa mungkin. Jangan sampai kita disibukkan dengan sesuatu yang kita mungkin akan terhindar dari fokusnya untuk mendengarkan penjelasan dari guru kita. Nah, wa yanbaghi an yutahhira qalbahu min al-adnas liyasluha liqabul al-Qur'an wa hifdhihi wa istithmarihi. Begitu juga seorang pelajar, dia perlu mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran, yaitu kotoran-kotoran
syahwat dan syubhat, yaitu dosa atau kemaksiatan dan dosa dan syubhat. Nah, liyasluha liqabulil Qur'ani wa hifdhihi wa istithmari. Agar apa? Ketika dia menjaga hatinya dari berbuat maksiat, dari hal-hal yang syubhat, maka itu akan mudah masuknya Al-Quran, begitu juga akan mudah dia untuk menghafalkan Al-Quran, dan mudah bagi dia untuk apa? Mengambil istifadah dari Al-Quran itu. Maksudnya ilmu itu akan mudah masuk kepada hati yang suci, yang bersih dari dosa dan maksiat, begitu juga syubhat. Faqad sahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sungguh telah dibenarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu benar, maka akan benar semua jasadnya. Kalau segumpal darah itu rusak, maka akan rusak semua jasadnya. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati kita. Nah, maka seorang penuntut ilmu perlu sekiranya dia terus muhasabah, terus memperhatikan hatinya, niatnya di dalam menuntut ilmu. Nah, طيب فقد أحسن القائل يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. Sebagaimana telah diucapkan, ya ada sebagian perkataan mengatakan yutayyabul qalbu lil ilmi. Hati yang baik itu akan mudah untuk menerima ilmu, sebagaimana tanah yang bagus, yang subur akan mudah untuk apa? Tumbuhnya suatu tanaman. Oleh karenanya para ikhwah sekalian, selain kita menjaga kesucian hati kita dari hal-hal tersebut, maka kita juga perlu memperhatikan keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu. Memperhatikan apa? Keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana para ulama menyebutkan, man dhayyaqal ikhlas faqad fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Man dhayya'al ikhlas fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Barang siapa yang meninggalkan keikhlasan di dalam segala hal, di antara yang menuntut ilmu, maka dia akan kehilangan apa? Ilmun katsir, kehilangan ilmu yang sangat banyak, wa khairun wafir, dan kebaikan yang sangat melimpah. Maka ketika dia ikhlas, ilmu itu akan mudah untuk dia dapatkan, untuk dia pahami. Kemudian juga dia akan mendapatkan banyak keberkahan di dalam ilmu tersebut ketika dia mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama telah sebutkan ada 4 usul ketika seseorang itu sudah ikhlas. Nah, ketika kita berbicara tentang ikhlas, mungkin seseorang itu bingung, apa itu ikhlas di dalam belajar? Maka para ulama menyebutkan ada 4 yang menjadi fondasi keikhlasan seseorang di dalam menuntut ilmu. Yang pertama apa? Yaitu tujuan dia belajar adalah raf'ul jahli an nafsi, yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Raf'ul jahli anil khalq. Ketika dia belajar, niat yang pertama dia lakukan adalah dia ingin mengangkat kebodohan dari dirinya. Karena kebodohan itu, para ikhwan sekalian, adalah sesuatu yang tercela di dalam agama kita dan merupakan sumber keburukan. Bagaimana para ulama sebutkan, al-ilmu aslu fi kulli khairin. Kemudian beliau para ulama juga menyebutkan al-jahlu
aslu fi kulli syarrin. Ilmu itu, para ikhwah, adalah sumber segala bentuk kebaikan. Sebaliknya, ya, kebodohan itu adalah sumber segala kerusakan. Maka ketika dia belajar, bentuk keikhlasan dia di dalam talabatul ilm, yaitu dia apa? Ingin sekali mengangkat kebodohan dalam dirinya. Karena agama kita sangat mencela orang-orang yang bodoh. Sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai bentuk perbandingan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama antara orang yang tahu sama orang yang nggak tahu? Tentunya berbeda. Nah, maka ini sekali lagi bentuk Allah ingin memberikan penjelasan kepada kita, perbandingan. Apakah sama antara orang yang tahu sama orang yang nggak tahu? Orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu? Maka jawabannya tentunya beda. Begitu. Nah, baik. Maka sekali lagi, niatkan yang pertama ketika kita menuntut ilmu, bentuk niat keikhlasan kita itu apa? Ingin mengangkat kebodohan. Bukan ingin apa? Bangga di tengah-tengah teman-teman kita yang sedang belajar bersama. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mengangkat kebodohan untuk diri kita, maka kita juga ingin mengangkat kebodohan dari orang lain. Kita ingin berdakwah. Kita ingin apa? Mengajarkan orang-orang yang mungkin tidak pernah tahu tentang ini, tentang itu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga apa? Ihya'ul ilm. Di antara bentuk fondasi keikhlasan seorang penuntut ilmu apa? Dia belajar ingin menghidupkan ilmu. Sebagaimana kita tahu dalam hadis, tidak ada warisan para nabi kecuali ilmu. Kemudian yang keempat apa? Tujuan dia di dalam belajar yaitu apa? Al-amalu bih. Ketika dia belajar, dia berharap apa yang dia pelajari bisa diamalkan. Nah, maka inilah 4 pondasi keikhlasan seseorang di dalam menuntut ilmu. Agar seseorang tidak bingung, saya ini disuruh ikhlas. Lalu ikhlas itu apa dan untuk apa? Begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك ويتواضع للعلم وبتواضعه للعلم يدركه فقد قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. طيب para ikhwah sekalian, di antara adab yang perlu diperhatikan seorang penuntut ilmu ketika dia belajar, harus dia hiasi dirinya dengan sifat tawadhu'. Sifat tawadhu'. Lawan dari tawadhu' itu apa? Takabbur. Lalu apa itu takabbur? Takabbur itu yaitu ketika seseorang itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, batarul haq wa ghamtun nas. Yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka ketika seseorang bisa menjauhkan dirinya dari merendahkan gurunya terutama, dan bersabar dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, maka sejatinya dia sudah memiliki sifat tawadhu'. Nah, dan ini perlu kita hiasi diri kita sebagai penuntut ilmu. Selama kita ini statusnya sebagai talib, maka jangan pernah merasa bangga dengan dirinya. Apalagi belum belajar saja sudah merendahkan gurunya. Bagaimana mungkin ilmu itu bisa masuk untuk dirinya? Nah, maka ini perlu kita perhatikan. Maka kata Imam Nawawi, wa yata'addaba ma'ahu in kana asqaru minhu sinna.
seorang murid selain dia memiliki sifat tawadhu', dia juga perlu beradab kepada gurunya, walaupun gurunya itu lebih muda dari dia. Wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salah. Walaupun juga gurunya ini tidak terlalu terkenal daripada dirinya mungkin, atau tidak terlalu terkenal daripada guru-guru yang lain, atau nasabnya biasa-biasa aja dan kebaikannya juga biasa-biasa aja. Nah, atau dalam sisi-sisi yang lain yang mungkin guru kita ini tidak terlalu hebat dari diri kita, tapi guru kita punya ilmu. Maka ketika kita melazimkan untuk belajar dengan beliau ini, maka milikilah sifat tawadhu' agar apa? Ilmu itu bisa kita dapatkan. Fabi tawadhu'ihi lil ilmi yudrikuh. Nah, sebagaimana disebutkan, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Bahwa ilmu itu, ini perkataan yang sangat indah ya. Ilmu itu sangat memerangi seorang pemuda yang sombong. Ilmu itu tidak akan pernah bisa dia dapatkan ketika dia memiliki sifat apa? Sombong. Nah, kasaili harbun lil makanil ali. Sebagaimana air yang mengalir itu akan terhalang untuk bisa mengalir pada tempat-tempat yang tinggi. Maka air itu ibarat ilmu, maka seseorang itu seperti aliran air tersebut. Ketika dia terus merendah, maka ilmu itu akan terus mengalir untuk dirinya. Tapi ketika dia memiliki sifat sombong, maka air itu akan terhambat untuk bisa mengalir. Maka sekali lagi, tidak ada yang rugi ketika kita ini merendahkan diri kita. Tidak rugi diri kita ini kalau kita nggak dipuji atau nggak dikenal oleh orang. Atau tidak dimuliakan oleh orang. Nah, maka perhatikan masalah ini. Ini penting sekali. Banyak sekali Anda temukan para penuntut ilmu yang baru datang saja ke majelis gurunya, dia sudah mencela gurunya dan mengkritik gurunya. Bagaimana dia ingin mendapatkan keberkahan ilmu dari gurunya? Sedangkan dari awal saja dia sudah menjelekkan, bahkan ngomong dari belakang gitu kan untuk gurunya. Wal'iyadu billah. Nasallallahu at-taufiq. Baik, kita lanjutkan. وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق وهذا أولى. Nah, kemudian juga seorang penuntut ilmu, seorang murid perlu sekiranya dia memuliakan gurunya, kemudian mengajaknya bermusyawarah dalam perkara-perkara yang mungkin perlu dibicarakan dengan gurunya, kemudian menerima ucapan gurunya, nasihat gurunya. Sebagaimana orang yang sakit itu, yang berakal, dia akan menerima apapun konsekuensi dari seorang dokter. Ketika dokter itu bilang amputasi kakinya, maka kita dapati tidak ada orang yang mungkin menentang apa yang disampaikan oleh dokter. Ketika dokter bilang cabut ini, kemudian operasi perutnya dan seterusnya, maka seseorang tentunya tidak ada yang menentang apa yang disampaikan oleh dokter. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh dokter itu adalah maslahat dan kebaikan untuk diri. Begitulah sikap kita sebagai seorang penuntut ilmu, perlu apa? Dia menerima apa yang disampaikan oleh gurunya, walaupun terkadang itu menentang hatinya. Tapi sebagai bentuk adab, apa yang disampaikan oleh gurunya dicerna dulu, diterima dulu. Tentunya ini dalam hal kebaikan yang tidak melanggar syariat. Ya, tentunya di antara prinsip akidah kita apa? Tidak ada ta'atan li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada
ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdakan. Nah, selama itu ada kebaikannya, tidak menentang syariat, maka cobalah menerima apa yang disampaikan oleh guru. Jangan menentang. Atau terkadang kita ini merasa lebih alim dari guru kita. Menggurui guru kita. Nah, ini merupakan su'ul adab. Baik, tolong dikondisikan suara. Nah, kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan sedikit. Faslun qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa la yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa ishtaharat siyanatuhu faqad qala Muhammad ibn Sirin wa Malik ibn Anas wa ghayruhuma min as-salaf hadha al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Nah, ini juga penting sekali yang perlu kita perhatikan sebagai pelajar. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan beberapa kriteria umum seorang guru itu seperti apa yang perlu kita belajar dengannya. Nah, maka kita ini sebelum belajar, di antara hal yang memang menjadi kebiasaan para salafus saleh, mereka itu memilih guru, selektif dalam memilih guru. Kenapa? Karena nanti kita akan sebutkan bahwa ilmu itu agama. Maka ambillah ilmu ini dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Maka kebiasaan para salaf kalau kita membaca buku-buku mereka itu sebelum belajar memperhatikan bagaimana ibadah gurunya, bagaimana muamalah gurunya, bagaimana keilmuan gurunya, sehingga ketika dia sudah yakin ingin belajar, maka dia akan mendatangi dan akan membersamai gurunya. Karena di antara 6 kunci sukses yang disebutkan Al-Imam Syafi'i di dalam belajar, di antaranya apa? Yaitu membersamai guru dengan waktu yang lama. Bagaimana mungkin kita ini belajar kepada seorang guru yang mungkin salah dalam keyakinannya, kemudian muamalahnya buruk, dan seterusnya. Maka ini menjadi kriteria umum yang perlu kita lihat pada diri seorang mu'allim. Apa? Yang pertama ada illa mimman kamulat ahliyatuh. Kecuali dengan seorang guru yang memiliki kesempurnaan atau gurunya ini kamulat ahliyatuh, sempurna keilmuannya. Walaupun kita katakan tidak semua ilmu yang kita ketahui guru kita ini harus ahli di bidang itu, tidak. Tapi apa yang ingin kita pelajari, misalnya kita ingin belajar masalah akidah, kita tahu guru kita ini memang ahli di dalam ilmu akidah, walaupun dalam ilmu-ilmu yang lain kurang, itu nggak masalah, karena kita ini bukan di zamannya Syekhul Islam yang memiliki kesempurnaan ilmu, semua ilmu ahli. Yang kita ini memang di zamannya orang-orang yang memiliki takhasus di bidang tertentu dalam suatu keilmuan. Maka ketika kita ingin belajar fiqih misalnya, maka pelajari dengan guru yang memang ahli di bidang fiqih. Jangan kita belajar dengan ahli sejarah, nggak nyambung gitu. Nah, maka ini yang pertama. Carilah guru yang ahli, kompeten di keilmuannya. Kemudian wa dhaharat diyanatuhu. Kemudian agamanya jelas. Agamanya apa? Jelas. Dari mana kita melihat? Paling tidak dari kewajiban-kewajiban yang memang dilakukan bersama dengan kaum muslimin, seperti sholat berjamaah. Guru kita ini sholat berjamaah di masjid. Ya. Mungkin ada sebagian guru kita sudah nggak percaya dengan sholat. Maka jangan belajar dengan orang-orang seperti ini, nggak boleh. Agamanya harus jelas, walaupun
Dia punya ilmu, ahli, tapi kalau ibadahnya nggak benar, jangan belajar dengan mereka. Yang kedua, keyakinannya benar. Kita tahu guru kita tidak mendatangi para dukun atau memiliki eh, perbuatan atau amalan yang memang menyelisih dari agama kita atau menyelisih dari keyakinan umumnya kaum muslimin, ya, bahwa beribadah itu hanya kepada Allah, tidak mendatangi dukun, mempercayai ini dan itu, maka kita perlu melihat akidah yang salim dari guru kita. Intinya agamanya itu benar, ya. Muamalahnya itu baik. Ya. Bahwa kita melihat guru kita ini tidak pernah ke tempat-tempat maksiat. Ya, kita melihat guru kita ini muamalahnya benar, baik dengan orang, ya kan? Kemudian akidahnya, terutama keyakinannya ini atau perbuatannya ini tidak ada yang mengarah kepada kesyirikan, kepada kekufuran. Kemudian juga ibadah yang mungkin terlihat seperti puasa, kemudian mungkin sholat Jumat atau sholat Id dan yang lain-lainnya, terutama sholat 5 waktu, maka kita melihat guru kita ini berada di masjid. Nah, ini perlu sekali kita perhatikan. Ya. Karena sholat 5 waktu dan seterusnya ini adalah kewajiban. Ya. Bukan dikhususkan untuk sebagian kalangan atau sebagian orang saja, tidak. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Kemudian Eh, pemahaman dia di dalam ilmu itu dia kuasai. Nah, menguasai keilmuannya. Wa ishtaharat siyanatu, dan dikenal akan menjaga kehormatan dirinya. Faqad qala Muhammad ibn Sirin wa Malik bin Anas wa ghairuhuma min as-salaf, yang disebutkan oleh para ulama salaf kita, hadzal ilmu dinun. Agama ini, ilmu itu adalah agama. Fanzuru, maka lihatlah, aman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian itu mengambil agama kalian. Nah, maka keilmuan seseorang itu menentukan ketakwaan dia di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia belajar dengan guru yang benar, dia mengambil ilmu yang benar, maka itu akan melahirkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Fatir, di antara tujuan kita menuntut ilmu itu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanya para ulama, yaitu para ahli ilmu. Maka di antara tujuan kita ini belajar agar kita ini semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Nah, kita lanjutkan. Wa alaihi an yanzura muallimahu bi'aini al-ihtiram wa ya'taqida kamal ahliyatihi wa rujhanahu ala tabaqatihi fa innahu aqrabu ila intifaihi bih. Wa kana ba'du al-mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in فقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمه الله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama asatidzah sekalian, kita sebagai penuntut ilmu, seorang pelajar, dan mungkin juga kita perlu sampaikan kepada anak didik dan murid-murid kita. Seorang penuntut ilmu, seorang pelajar, perlu sekiranya dia itu memandang gurunya dengan pandangan ihtiram. Jadi dia melihat gurunya ini, betul-betul dia ini menghormati gurunya, tidak merendahkannya atau menghinakannya di dalam hatinya. Begitu juga dia tidak melihat dengan pandangan yang sinis atau pandangan yang buruk. Betul-betul dia itu menghargai gurunya dengan pandangan yang terbaik. Ya. وَيَعْتَقِدَ كَمَالَ أَهْلِيَّتِهِ وَرُجْحَانَهُ عَلَى طَبَقَتِهِ. Kemudian meyakini akan
keilmuannya yang kompeten, ya. Jadi ahli memang di bidang keilmuan yang memang kita ingin belajar dengan beliau. Maka kalau kita lakukan itu, ikhwah sekalian, akan memberikan dampak yang positif dan banyak manfaatnya. Keberkahan itu akan datang untuk kita. Maka sebagian para ulama al-mutaqaddimin, para ulama salaf, ketika mereka itu di antara kebiasaan mereka, ketika mereka ingin pergi belajar kepada gurunya, maka di perjalanan mereka itu bersedekah dengan sesuatu dan mereka berdoa. Apa yang mereka panjatkan? Mereka mengatakan, Allahumma astur aiba muallimi anni, wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Ya Rabb. Ya Allah, tutupkanlah aib guruku dariku, dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Maka ini boleh kita aplikasikan, kita amalkan. Jadi betul-betul kita berusaha untuk memuliakan guru kita setelah kita meyakini ingin belajar dengan beliau. Ya. Ini ada. Dan kita juga yang mungkin punya anak, ya, ketika kita antarkan anak kita untuk belajar, terus sampaikan nasihat ini. Untuk apa? Untuk agar mereka ini menjaga adab mereka dengan guru. Ini perlu diajarkan. Ya, orang tua ini tugasnya di antara selain dia mengantarkan anaknya, kemudian menyampaikan untuk memuliakan gurunya. Dan subhanallah, kita ini di era yang mungkin sangat jauh dari adab ini, apalagi anak-anak kita melihat tontonan yang mungkin jauh dari kemuliaan untuk memuliakan guru. Bahkan seringkali kita dapatkan atau kabar seorang guru dibuli oleh muridnya. Wal'iyadzubillah, Allahul musta'an. Nah, bagaimana para ulama dulu ingin membicarakan atau merendahkan gurunya, sedangkan mereka aja bersedekah dan mendoakan agar semua aib gurunya ini selama mereka belajar tidak terlihat oleh mereka. Agar mereka itu tidak memandang gurunya dengan kerendahan. Ini luar biasa. Adab ini, para ikhwah, tidak ada mungkin di dalam kitab-kitab hadis. Tapi para ulama mengajarkan dan menggambarkan bagaimana mereka betul-betul memperhatikan. Ya. Kalau ditanya dari mana dalilnya? Dalilnya dari perbuatan mereka kepada guru-guru mereka dan cerita mereka. Nah, jadi penting sekali masalah adab ini kepada seorang guru. Ya. Waqala Rabi' sahibu Syafi'i. Nah, ini juga dicontohkan. Kita lihat. Seorang murid terbaik dari Imam Syafi'i, Al-Imam Rabi' rahimahumullah. Majtara'tu an ashrab al-ma' wasyafi'i yanzuru ilayya haibatan lak. Aku itu merasa enggak nyaman untuk minum ketika Imam Syafi'i itu melihatku. Mau minum aja itu enggak nyaman ketika gurunya melihat dia. Haibatan lahu, karena segan dengan seorang guru. Ini luar biasa adabnya para ulama kita. Mereka betul-betul menjaga. Nah, ini jangan sampai kita tinggalkan kemuliaan adab yang telah dipraktekkan para ulama kita. Dan kita bisa temukan dari kitab-kitab adab seperti kitab Ta'lim wal Muta'allim, kemudian kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, kemudian di antara kitab At-Tibyan ini dan beberapa kitab adab yang lain seperti Hilyatu Talibul Ilmi, Hilyatu Talibil Ilm, dan beberapa kitab yang lain yang perlu kita kaji. Dan kita akan melihat bagaimana luar biasanya para ulama kita. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wa rawaina an Amiril Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala min haqqil 'alim 'alayka أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية وأن تجلس أمامه
ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينك ولا تقولن قال فلان خلافا لقولي ولا تغتابن عنده أحدا ولا تسارر في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تعرض أي لا تشبع من طول صحبته وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه وأن يرد غيبة شيخه إن قدر وإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. Nah, ini nasihat emas juga yang perlu kita perhatikan. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di antara haknya seorang guru itu atas dirimu yaitu kita memberikan salam kepada orang secara umum dan mengkhususkan salam itu untuk beliau. Nah, paham ya? Jadi maksudnya kata Imam Nawawi, misalnya kita ini menghadiri majelisnya guru kita, maka ketika kita datang ke majelis itu kita ucapkan salam assalamualaikum kepada umumnya jamaah. Dan kita mendekat kepada guru kita dan memberikan salam secara khusus kalau bisa. Kalau mungkin dari jauh kita ucapkan salam assalamualaikum secara khusus untuk guru kita setelah kita ucapkan salam secara umum. Jangan hanya cukupkan untuk umum saja, tapi berikan salam untuk guru kita. Nah, kemudian yang kedua, misalnya kita ini lagi ketemu di jalan atau ketemu berpapasan gitu ya. Sedangkan guru kita ini mungkin sedang ngobrol dengan orang atau sedang ketemu sama orang, maka mungkin yang pertama kita ucapkan salam untuk orang-orang yang di sekitar, kemudian kita ucapkan khusus untuk guru kita. Begitu. Nah, atau mungkin kita dahulukan guru kita, baru kita memberikan salam untuk orang lain. Nah, ini penting sekali. Wa anta jalisa amamahu. Kemudian berusaha ketika kita bermajlis dengan guru kita duduk di depannya. Nah, wala tusyiranna 'indahu biyadik. Nah, ini kurang adab, ya. Wala taghmizanna bi'ainik. Kemudian jangan memainkan mata, maksudnya berkedip dengan beliau, dengan guru kita. Wala taqulanna qala fulan khilafan liqauli. Kemudian jangan sampai di antara adab ya, kita ini mengucapkan perkataan seseorang sebagai bentuk pembantahan atau berbeda apa yang diucapkan oleh guru kita. Karena ini anak sering anak bawah. Suaranya. Nah, sebagai satu contoh, ikhwah, misalnya kita ini sedang belajar, kemudian kita sampaikan, kita ingin menanyakan suatu pertanyaan kepada guru kita, Ustadz, tolong jelaskan tentang ini. Nah, kemudian kita tambahkan dengan apa? Dengan ucapan guru kita yang lain. Tapi Ustadz, Anda pernah belajar dengan Syekh Fulan, dengan Ustadz Fulan, ternyata begini Ustadz. Nah, maka tidak perlu ikhwah sekalian menyebutkan buku atau guru selain dari guru kita ini ketika kita ingin bertanya dengan beliau. Cukup sampaikan pertanyaan, tapi jangan bawa-bawa nama guru kita yang lain atau bawa penjelasan dari buku-buku yang lain. Maka nanti apa yang disampaikan oleh guru kita cerna, kita lihat mana yang lebih cocok. Nah, ini diantara adab. Jadi jangan pernah menyebutkan ucapan seorang guru yang lain atau kita sebutkan buku yang lain kecuali memang ditanyakan. Nah, ini penting sekali. Wala taghtabanna 'indahu ahadan, jangan pernah seorang murid menggibah seseorang ketika dia berada di sisi gurunya. Wala tusarir fi majlisih, kemudian jangan dia itu berbisik-bisik ketika bermajlis dengan gurunya. Wala ta'khudh bi thawbi, kemudian jangan suka menarik baju gurunya.
Wala tulihha alaihi idza kasal. Kemudian jangan memaksa gurunya ketika gurunya ini sedang kurang semangat, sedang apa namanya, malas gitu ya. Wala tu'rid ay la tashba' min tuli suhbati. Begitu juga seorang murid tidak boleh dia itu merasa kenyang dengan duduk bersama dengan gurunya dengan waktu yang lama. Nah, kemudian juga wa yanbaghi ay yata'addaba bi hadhihi al-khisal allati arsyada ilaiha Ali karramallahu wajhah. Kemudian seorang murid ya perlu memperhatikan adab-adab yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga ketika dia sedang bermajelis kepada gurunya, menanyakan akan ketidakhadiran gurunya kalau itu memungkinkan. Kemudian kalau misalnya gurunya uzur, maka dia menanyakan kondisi gurunya di luar majelis. Nah, ini beberapa adab para ikhwah sekalian yang Allah muliakan yang memang perlu kita aplikasikan, perlu kita amalkan. Perhatikan masalah ini. Nah, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan. Naktafi huna, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'am, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu.